channel Adin. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, kali ini saya ingin membicarakan tentang Zoom fatigue. Jadi teman-teman viewers sudah nggak asing lagi kan dengan Zoom. Ya walaupun mungkin nggak semuanya menggunakan Zoom ya. Mungkin ada yang pakai Google Meet, ada Skype dan lain-lain. Tapi Zoom termasuk salah satu aplikasi yang cukup happening di era pandemi saat ini. Jadi setelah pandemi ini merebak di seluruh dunia, bahkan sampai ke kota-kota kecil, ini memaksa kita untuk membatasi pertemuan kita dengan orang lain, menjaga jarak antara satu orang ke orang lain. Ya walaupun mungkin penularannya bukan antara manusia ke manusia ya, mungkin menempel di material sekitar kita, satu dan segala macam, sehingga mungkin memaksa kita melakukan aktivitas dari ruang publik ke ruang virtual seperti Zoom, Skype, Google Meet, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya disadari, sebagian orang belakangan ini, apalagi sejak bulan Maret lalu, bahwa ada keluhan-keluhan yang serupa antara satu sama lain terkait penggunaan virtual room seperti Zoom ya. Ini kenapa menggunakan istilah Zoom? Karena mungkin saat ini yang paling banyak digunakan adalah Zoom ya. Jadi diberi nama Zoom fatigue. Tapi sejauh yang saya tahu, Zoom fatigue ini belum merupakan suatu penyakit, tapi ini merupakan gejala yang ditemukan seragam atau serupa antara orang satu ke orang lain, antara pengguna jenis virtual room satu ke virtual room lain, serta antara orang-orang di negara satu dan negara lainnya. Jadi ini ada kesamaan, bukan cuma di negara Indonesia aja. Nah, apa itu Zoom fatigue? Fatigue itu dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih sama dengan kelelahan ya, kelelahan. Jadi ada perasaan tidak bertenaga, ngerasa kok capek padahal nggak ngapa-ngapain, itu fatigue. Nah, disebut dengan Zoom fatigue karena dianggap berhubungan dengan aplikasi Zoom yang tadi merupakan aplikasi yang termasuk paling umum digunakan pada saat ini ya, untuk belajar, untuk bekerja, untuk rapat dan lain-lain. Ya sebenarnya mungkin harusnya bukan Zoom ya, tapi mungkin virtual fatigue. Ya maksudnya supaya menghindari stigma ya. Kayak misalnya virus corona aja kan tidak disebut dengan one virus, tapi diberi nama lain dengan COVID-19. Nah harusnya gejala seperti ini diberi nama dengan nama lain yang mungkin lebih netral gitu. Nah, Zoom fatigue ini terjadi karena apa? Jadi kan kita nih kan mengubah ya pertemuan tatap muka antara orang sama orang, berubah ke pertemuan menggunakan layar ponsel atau layar laptop. Di situ yang mungkin kalau misalnya kita video call itu cuma antara 1 sampai 4 orang atau sampai maksimal 6 orang, itu jadinya bisa lebih banyak, bahkan bisa sampai ratusan. Dan itu ada perasaan secara psikologis itu yang pertama, ada perasaan lagi diawasi. Agak susah ya pada saat kita melakukan virtual meeting itu tidak memperhatikan pertama gambar sendiri, lalu juga sulit untuk menghindari tatapan dari jendela-jendela wajah orang lain di situ. Nah, pada saat kita melakukan pertemuan tatap muka, kok kayaknya kita bisa lebih rileks ya, karena pada saat kita pertemuan tatap muka itu kita nggak cuma komunikasi pakai kata-kata aja, tapi juga ada komunikasi nonverbal. Kita mempelajari nada suara lawan bicara, kemudian kita juga memperhatikan ekspresinya, lalu kita memperhatikan gesturnya. Dari situ kita bisa mempelajari respon dari pendengar kita seperti apa. Misalnya pada saat pertemuan tatap muka di kelas, lalu kita menjelaskan materi, entah itu materi presentasi antara sama siswa atau sama mahasiswa, atau dari pengajar kepada siswa atau mahasiswa. Itu kan kalau misalnya kira-kira mahasiswa ada bingung gitu kan, atau temannya ada bingung, kita bisa nangkep nih, kayaknya si Agus kamu bingung kenapa gitu kan. Tapi kan kalau pada saat Zoom, karena jendelanya begitu banyak, kita nggak tahu mau ngeliat ke siapa, kita juga terbatas memperhatikan gestur, kemudian memperhatikan ekspresi, karena kan jendelanya makin kecil gitu, gesturnya juga terbatas sampai cuman sampai sebatas leher ke bawah sedikit gitu loh. Jadi rasanya menjadi lebih lelah karena kita kan pada saat komunikasi itu kan dua arah ya,
Komunikasi nonverbal itu memberikan masukan pada si pemberi pesan atau pembicara untuk bagaimana mengolah informasi atau kalimat-kalimat yang dapat diberikan pada pendengarnya supaya lebih mudah diterima atau dicerna. Yakin deh di antara siswa atau mahasiswa yang menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet untuk kuliah atau untuk sekolah itu seringkali iya aja gitu kan, pura-pura perhatiin gitu kan, padahal capek banget. Ibaratnya kuota habis iya, capek iya, tapi ilmu tuh nggak sepenuhnya didapat, ya nggak? Kemudian hal lain yang menyebabkan Zoom fatigue adalah karena segala sesuatu dikerjakan di rumah. Dulu pada saat kita membagi aktivitas kita di luar rumah sama dalam rumah, kadang kita menggunakan salah satu sisi itu untuk beristirahat. Kalau mungkin sumber stres kita lebih banyak dalam rumah, maka kita merilekskan diri kita atau beristirahat dengan hangout sama teman-teman di luar rumah. Jadi lebih rileks. Sedangkan kalau misalnya menganggap bahwa sumber stres itu berada di luar rumah, maka rumah itu dianggap tempat istirahat. Nah saat ini nggak bisa seperti itu. Jadi di rumah itu tempat kerja, di rumah itu juga tempat belajar, di rumah itu juga tempat istirahat. Bahkan kadang-kadang malah lebih capek WFH atau sekolah dari rumah dibandingkan pada saat masih seperti dulu ya. Apalagi saat ini kurikulum pendidikan terkait dengan pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini masih belum fix, dan memang sektor yang dianggap sektor paling terakhir dapat bisa pulih itu adalah sektor pendidikan. Kemudian mungkin bisa jadi juga stres akibat desakan supaya tetap terkoneksi dengan internet untuk bisa sekolah, untuk bisa kerja, itu menambah rasa lelah juga ya. Terutama kalau misalnya yang di daerah yang sinyalnya kurang, itu akan letih sekali mencari daerah-daerah yang cukup sinyal agar dapat memenuhi tuntutan dari sekolah atau pekerjaannya. Sehingga sebelum mengerjakan tugas, sebelum mengerjakan pekerjaan itu, kita udah lelah duluan. Nah, kemudian pada saat kita mengikuti webinar, pada saat kita mengikuti perkuliahan, pada saat kita mengikuti anggaplah skripsi online, itu kan yang bicara cuma 1-2 orang aja, sedangkan sisanya cuma duduk diam, bahkan nggak bisa pergi, nggak bisa beranjak. Itu kan rasanya nggak enak banget ya, nggak rileks. Jadinya gimana mau bisa belajar dengan nyaman, rileks duduk aja, rileks mendengarkan aja mungkin nggak nyaman gitu. Apalagi kalau misalnya gurunya atau dosennya melarang audiensnya itu melakukan aktivitas lain selama mendengarkan webinarnya atau perkuliahannya. Ini kayaknya videonya bakal banyak editannya, soalnya suara orang teriak sekitar sini lumayan bakal mengganggu juga videonya, termasuk kendaraan yang bolak-balik. Lalu selanjutnya, kita ini kan membatasi fisik kita supaya tetap berada di ruang virtual kan bukan cuma untuk pekerjaan atau sekolah aja kan. Bahkan pada saat kita harus terhubung dengan keluarga di luar kota atau yang mungkin rumahnya agak jauh, itu juga lewat ponsel atau lewat laptop. Sehingga kok kayaknya kita aktivitasnya semuanya ketergantungan sama gadget, dan itu rasanya pasti akan letih banget. Karena pada saat masih normal aja, masih belum ada pandemi seperti saat ini, kita megang ponsel itu kalau terlalu lama juga rasanya kayak kebas kan, kayak letih. Kemudian kita pegang laptop ngerjain tugas aja nih, bukan kuliahnya, itu juga udah capek ya kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mencegah atau menghindari kondisi ini supaya tidak berlarut-larut? Ya kalau misalnya dari beberapa webinar yang saya lihat, yaitu kita harus memaksimalkan cara lain untuk belajar. Rasanya kita nggak perlu untuk terus-menerus menggunakan Zoom. Jadi misalnya kita kuliah
pada saat era normal di kelas itu 1 jam sampai 2 jam. Ya mungkin di Zoom itu dibatasi. Jadi separuh perkuliahan itu memang dilakukan pada saat Zoom dan separuhnya mungkin menggunakan video. Sehingga siswa atau mahasiswa bisa lebih rileks belajar dengan melihat video tersebut tanpa pusing terhadap bagaimana posisinya saat menonton video tersebut. Yang penting belajar dulu kan. Ya mungkin video-video yang saya buat, yang sudah saya upload ataupun saya upload itu memang tujuannya salah satunya ya untuk mengurangi kelelahan itu. Jadi meskipun tidak cukup banyak membantu, seenggaknya saya harap apa yang saya berikan dalam konten-konten video saya nantinya, karena saya belum memulai playlist terkait dengan kelas keperawatan ya, karena channel ini kan sebenarnya aslinya saya mau buat untuk memposting tentang ilmu keperawatan, tapi juga disertai dengan materi-materi lain yang kebetulan sesuai dengan interest saya, seperti yang sudah saya sampaikan dalam video perkenalan. Untuk bisa memberikan masukan terkait dengan metode belajar selama masa pandemi, maka setelah video ini saya akan mencoba membuat rangkuman dari webinar-webinar terkait adaptasi belajar selama masa pandemi. Karena mungkin agak males ya buat sebagian viewers sekalian melihat video yang rentangnya 1-3 jam, yang juga dilengkapi dengan gangguan koneksi internet juga. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.